Oke, ini dia CX-8 facelift ya. Kunci kayak gini, udah 7 gen. Bisa buka power back door juga. Kita coba ya starter. Tombol stopnya di bawah AC. Nah, demikian ketika dinyalakan. Untuk head-up display udah dapet ya sini. Dia proyektor ditembakkan ke kaca. Bahan sini soft touch. Untuk speedometer juga udah baru, dia kayak Mazda 6 sama Mazda CX-5 facelift. Di tengah nih layar digital ya, dia bisa diganti-ganti. Sementara kiri kanannya masih dial biasa. Untuk informasi, nah ini ada trip A, trip B. Ini untuk fitur radarnya, maintenance monitor, sama jarak hingga bensin habis. Dan kembali standar, ada jarumnya, jarum digital. Sini dia juga ada trip sama dimmer ya. Sini ada sisa bensin juga, seperti itu. Dan ada individual door warning. Oke, lanjut. Di kiri ada saklar wiper, intermittent, variabel ya. Sudah auto juga wipernya. Di kanan ada saklar headlamp juga sudah auto, sama fog lamp juga masih ada di sini. Ini layout dari setirnya. Di kanan ini sudah adaptive cruise control. Sini ada pengatur sama jarak mobil depan. Seperti itu. Kemudian di kiri ini ada untuk MID, pencet tombol info ini ya. Nah itu, sama audio steering speed serta Bluetooth telephony. Pengaturan setir teleskopik lengkap. Jarak mainnya juga jauh. Oke, di sini dia ada mid speaker dari Bose ya. Dan ini layarnya floating display seperti biasa. Bentuknya seperti ini. Dalamnya apa aja nanti kita bedah ya. Ini bahan soft touch dengan jahitan-jahitan. AC di sini kayak CX-5, bisa dibuka tutup dan diarahkan, serta hazard di tengahnya. Tabel status dengan framing warna silver. Sini ada indikator passenger seat belt. Kemudian sekarang yang baru dapat cooler seat ya. Di depan sini sama heater seat juga. Dua depan sama dua belakang. Yang nggak ada apa-apa baris ketiganya. Semua ada masing-masing dapat cooler sama heater seat. 3 level. Dia juga dual zone, triple zone sama belakang. Total terpanas di sini ada di 32 ya. Terdinginnya dia ada di 18 derajat. Arah semburan juga lengkap sampai ke defogger kaca depan. Nah itu, tangani fan speed, open close air juga sudah elektris, front sama rear defogger udah dapat. Nah ini ya, masing-masing dapat cooler sama heaters juga, termasuk yang di depan, penumpang depan. Seperti itu, ini untuk mematikan. Ini sync bikin jadi single zone. Di bawah nih ada wireless charging ya, bisa dimatiin juga. Ini tos transmisinya gear AT 6 speed ketika diarahkan di air. Demikian tampilannya. Dia ada predictive lamp mengikuti arah setir dan kamera 360 juga. Ketika diarahkan di P, dia bubar. Oke, di sini dia juga ada mode sport. Ketika dinyalakan mode sport, di atasnya sport. Ada shift lock dan ada mode manualnya juga. Dan dia benar ya, nambahnya tuh ke belakang. Ini ada tos untuk MCD connect-nya, shortcut volume, park brake elektrik dengan auto hold. Ada 2 buah cup holder dan ada tempat penyimpanan juga. Modelnya butterfly begini. Dibuka, di bawahnya ada tempat penyimpanan lapis bludru serta SD card untuk navigasi aux sama smartphone connection. Android Auto-nya masih pakai kabel ya. Kalau Apple CarPlay udah wireless. Seat belt di sini dengan head adjuster, ada airbag di pilar, headrest adjustable. Ini dia bahannya kulit ya. Nah itu motif separated juga karena ada cooler sama heater seatnya. Laci hard plastik pembukaan sudah soft opening, lapis bludru, sama ada lampu. Ban dashboard soft touch, ada wood panel seperti di door trim. Sini juga bahannya soft touch. Pilarnya hitam ya. Di sini Twitter dari Bose. Hand casing boleh retract. Visor, ada vanity mirror dan lampu LED ya. Nah itu di atas. Nah ini housingnya dia udah kayak 7 gen, kayak CX-5 facelift. Dia ada ambient light, lampu sini LED warna putih, ada tempat kacamata juga, lapis bludru, pembukaan soft opening. Di sini bisa nyala dua-duanya sekaligus. Spion tengah auto dimming, sunroof, plafonnya manual tapi kacanya elektris. Cuma ini masih di stikerin ya karena baru datang. Visor kanan lengkap dengan vanity mirror dan lampu juga. Di sini dikasih hand grip sampai sisi driver sekalipun. Untuk pembukaan kaca dia auto down.
Sini ada colokan juga untuk blind spot monitoring dan auto up. Kacanya double. Sini dengan sensor jepit ya. Nah nih, ada kasih kayak pembatas gitu. Lapis 1, lapis 2, tengahnya ada perekatnya. Mantap, kacanya double. Oke, kita lihat ke door trim. Untuk door trim, ini layoutnya demikian bentuknya. Bahannya di sini soft touch ya, panel soft touch, armrest soft touch. Di bawah sini baru hard plastik. Door handle chrome. Di sini coraknya wood panel kayak di dashboard tadi, cuma masih di stikerin. Electric mirror, electric track, ada power door lock sama window lock. All auto ya di sini ya. Di bawah ada speaker dari Bose. Ini ada bottle holder sama door pocket lapis karet. Lampu di pintu belum ada ya. Dan ini pengaturan joknya elektris semua, ada lumbar support serta 2 buah memory seat. Slit plate polos. Pedal model organ ya, dan di sini dia juga ada footrestnya di pojok. Ini buka tangki, buka mesin, ini buka power back door. Sudah ada idling start stop, traction control, lane departure warning, sama kamera 360. Kisi-kisi AC di pojok bisa dibuka tutup juga. Pasti soft touch. Untuk bunyi, demikian bunyinya sangat berwibawa ya. Kita coba nyalain lampu-lampunya. Untuk masuk ada akses smart key model pencet. Kamera 360 di bawah spion. Untuk jarak dari fender, coba aja ukur ya. Kurang lebih 261 mili tanpa ada orang di dalam. Velg kayak CX-5 facelift yang Kuro edition, cuma ini silver. Rem depan juga ada cakram tentunya. Bannya merek Toyo. Untuk profil bannya di sini dia menggunakan 225 55 R19. Nah itu. Dan kita lihat ke lampunya. Untuk detail headlamp, ini dia bentuknya. Yang kayak panah nih DRL, lampu utamanya LED projector, B-beam, dan dia juga sudah adaptif. Ini ada corner sensor dan fog lamp LED. Chrome ini yang di bawah juga baru ya. Dan ini grillnya dia juga berubah. Sekarang lebih mirip ke Mazda 6. Sini motifnya kayak jahitan-jahitan gitu ya. Dan ini emblemnya juga sudah tertutup kaca karena ada radarnya. Corner sensor depan ada 4. Di atas juga ada kamera. Untuk mesin, nah ini dia 2500 cc 4 silinder ya, kayak CX-5 190 PS 252 Nm. Tampilannya sudah ada modul ABS, dan ini sudah dikasih peredam juga. Saya tutup juga telepon. Sennya ya, ini tepian dalam ya. Sen juga ada di spion, ada roof rail sedikit di atas. Window line-nya chrome sekeliling kaca. Ini tampilannya dari depan secara roll. Nah ini sosoknya bisa diperhatikan seperti ini. Dan ini kebetulan terparkir juga yang lama, bisa dibandingkan ya. Nah itu. Ada over fendernya, ciri khas crossover, sampai dikasih chrome juga yang di bawah sini. Masuk depan juga ada akses smart key, mode pencet. Berikut ketebalan door trimnya yang di depan. Sisi penumpang depan juga sama, sini elektris ya pengaturannya. Bedanya nggak ada lumbar support sama memory seat, dan dikasih power outlet di bawah. Belum ada tombol langsung untuk matikan airbag sisi penumpang depan. Ini taruh nggak supportnya dari sisi penumpang depan. Nah itu. Di belakang, ini dia ketebalan door trim belakang. Dan ini adalah layout door trimnya. Di belakang ini dia auto juga ya, dia auto down. Nah, belum jalan ya autonya. Kita coba aja pembukaannya, lihat. Habis ya kena tangan udah kepetok kaca. Dan ini tebel loh. Di sini kacanya udah satu lapis. Door handle di sini chrome, dapat sunshade.
bahannya soft touch, yang di bawah baru hard plastik. Speaker dari Bose tetap. Kemudian di sini dia ada photo holder ya, sama door pocket walaupun sempit. Lampu di pintu nggak ada, tapi ada cat lock model switch. Nah, kita coba masuk. Di belakang sini dia lumayan lega ya. Ada sebuah pocket, pengaturan AC sendiri baris kedua bisa diatur sini dengan framing chrome juga, arah semburan sendiri-sendiri, fan speed sendiri-sendiri, sama suhu sendiri ya, dan sudah auto juga. Di belakang kursi driver juga ada spek pocket. Ini tampilan dari kabin depan. Nah, ini di atas ini ada lampu hand grip model retract dengan hook, kanan dan kiri ada hooknya. Ini kondisi tirai terpasang ya. Headrest ini adjustable. Di samping di sini dia juga ada armrest sekaligus tempat penyimpanan. Sini dengan 2 buah USB, lapis Bluetooth ya, dan ini dalam banget loh. Empuk. Sini ada cup holder 2. Serta ada heater sama cooler juga di belakang sini masing-masing. 3 level. Di bawahnya dia juga tempat penyimpanan, lapis Bluetooth lagi. Nah, itu. Ini latte door trim belakang. Ketika tertutup, sekarang kita lihat ke baris ketiganya. Pengaturannya sliding maupun recline elektris ya. Di sini ada tuasnya. Nah, itu. Dan ini ada tombol untuk melipat ke depan untuk baris ke akses ke bangku baris ketiga. Oke, kita lihat ke bangku baris ketiganya. Di baris ketiga dia ada akomodasi tempat penyimpanan sama cup holder ya, tapi sini udah hard plastik. Ada USB untuk ngecas gadget. Di sini nggak ada hand grip. Di belakang ini ada lampu ikut depan tapi nyalainnya. Dapat speaker juga, seat belt 3 titik, headrest cuma bisa dilipat untuk pelipatan bagasi ya, 50-50 untuk memperluas. Nah, ini. Dan dia fix, jadi kita ukur aja coba sudutnya berapa. 98 derajat. Nah, itu 98,2. Jadi ini udah relax, sudah nyaman. Di sini juga dikasih colokan untuk pegangan supaya gampang masuknya. Di sini feel-nya kayak duduk di CX-9 ya, lumayan proper. Di sebelah kiri sama persis akomodasinya, nggak ada bedanya. Hand grip juga udah nggak dapat. Yang baru nih ada untuk ngecas, dan ini ada pegangan. Oke, kita sekarang lihat ke bagasi. Untuk balikin ya, ini ada tombol juga di sini. Ketutupan tapi ya tahan yang lama sampai bunyi. Dia akan mundur sampai bunyi. Recline-nya manual. Nah, kalau kurang lebih baru diatur lagi. Oke, lanjut. Rem belakang sini cakram juga tentunya. Untuk tangki alisannya minimal 90. Dan sini juga dikasih holder. Nah, jadi untuk ngisi nggak pakai rem, akhirnya melukai body. Di belakang ada antena shark fin tapi ketutup. Ada sedikit spoiler. Di sini ada hemat stop lamp, rear defogger dan rear wiper. Desain stop lampnya LED bar, desain juga LED yang bulat di tengah. Di belakang ada chrome yang memanjang dan menusuk sampai ke housing stop lampnya. Ini emblemnya C8 Elite, sekarang tipenya satu aja. Di belakang di sini ada corner sensor 4, kamera mundur sebagai kamera 360 juga, sama lampu plat nomor yang sudah LED. Nah, ini knalpotnya ya, kiri dan kanan 2 muffler. Kita beli kaca ini ya. Nah, itu kita coba buka power back door nya. Dia juga bisa dibuka pakai kick sensor. Ini tampilannya ketika bangku baris ketiga aja tegak. Sini ada gantungan belanjaan kiri dan kanan.
Ada tempat penyimpanan di bawah. Dan ini ada tempat penyimpanan lagi. Di kanan ini ya ditambahin power outlet buat bersih-bersih serta tempat penyimpanan lagi. Dan gantungan juga tentunya. Untuk pelipatan ini ditarik ya. Headrestnya sudah kelipat, ini baru didorong ke depan. Kelipatan 50-50. Yang satu juga sama. Ketika headrestnya terlipat baru didorong. Nah itu. Ketika dilipat dia rata lantai dari bibir bagasi. Di atas ada tempat housing lampu juga ya, LED. Dan ada colokan untuk mempermudah penutupan. Ini emblemnya Skyactiv G. Ini tampilan dari belakang secara overall. Di belakang kanan ini sama. Nah ini pengaturan sudah elektris. Ini ada tombolnya. Masuk ke depan. Kita coba lihat head unitnya. Oke, kita nyalain ya suaranya. Kita coba keluar dulu dari Android Auto-nya. Nah ini. Ini layar utamanya, home. Ini aplikasi. Fuel economy monitor. Ini ya, kayak begini tampilannya. Vehicle status. Warning guidance. Nggak ada warning ya, karena mobilnya bagus, sehat. Maintenance. Ini bisa dijadwalkan juga, jadi ada pengingatnya. Apple CarPlay dan Android Auto udah ada. Settingan. Nah ini ada active driving display, ketinggalan bisa diatur. Brightness-nya, display information ini apa aja yang mau ditampilin. Nah itu kayak gini. Bisa di reset juga atau dimatikan total. Display, ya ini display layarnya ini ya. Untuk safety, distance recognition support system, warningnya juga bisa diatur. SCBS, bisa ngerem sendiri. Blind spot monitoring, lane keeping assist. Nah ini ada driver attention alert juga ya, sama kamera 360. Suara-suara nih, audio bisa diatur dari Bose. Ini untuk jam dan vehicle. Rain sensing wiper, door lock berikut isinya. Walkway lock juga udah ada di sini. Untuk belok-belok, one touch turn signal sudah ada. Indikatornya juga bisa diatur suaranya. Lampu-lampu ambient light udah ada ya di sini ya. Pencerahannya bisa diatur. Interior light and off, high beam control. Ini sudah adaptif juga tadi headlampnya. Living home light, auto headlightnya bisa diatur juga. Karena headlamp juga sudah auto. Device, Bluetooth, nah ini network management, ada WiFi, sistem, bahasa, satuan, dan lain-lain. Standar ya. Oke, ini layout dari door trim depan ketika tertutup. Sekarang kita coba kunci. Jadi kita matiin dulu ya AC-nya, dan kita matiin. Ketika dimatikan, semua mati. Nah itu ada emblemnya Mazda. Ketika dikunci, spion juga harusnya bisa otomatis terlipat ya. Untuk buka bagasi, dia bisa pakai key sensor. Jadi kunci kita bawa aja dan ayunkan di bawah. Nah itu. Selain pakai kick sensor juga bisa dari kunci. Nah ini nutupnya juga bisa pakai kunci juga. Nah, oke, terima kasih sudah nonton video saya mengenai
Mazda CX-8 Elite Facelift. Untuk harga dan nomor telepon kontak market nanti bisa dicek di kolom description. Oke, sekian.